Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti dari materi kita sebelumnya, ini adalah materi lanjutan dan kita akan membahas mengenai bab 3 ya, dan ada sedikit yang saya sampaikan di bab 2 yaitu tentang kerangka teori. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menyimak ya, dan saya akan share screen. Nah, ini untuk di materi di bab 2 ya, ada hal-hal yang perlu dicermati ya, artinya kebanyakan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh kakak-kakak tingkat adalah menyampaikan definisi ya di kerangka teori itu bukan kerangka teori ya, tetapi kerangka konsep yang dijadikan kerangka teori. Tetapi kalau dari kerangka teori ini silahkan buka di Google Scholar, yaitu tentang framework. Ya, artinya kerangka teorinya apa? Ya, framework apa misalnya? Kalau ini misalnya contoh framework stunting ya, ini contoh saja. Ya, jadi ini contoh stunting ya, artinya memang dari kerangka teori. Ya, kerangka teori. Nah, ini berdasarkan UNICEF ya tahun 1990. Nah, ini harapan saya fokusnya bukan di kerangka konsep punyanya orang ya. Misalnya skripsinya orang, kalian mencoba untuk menjadikan itu kerangka teori ya. Itu belum ya, kecuali kerangka konsepnya milik lulusan dari S3 misalnya ya, seperti itu ya. Tapi kalau untuk S1 ya sebaiknya bukan ya. Coba cari dari sumbernya yang langsung, dari sumbernya langsung. Nah, untuk di bab 3 ya, yang perlu dipahami lagi adalah mengenai metodenya ya, untuk metodenya. Nah, ini saya memberikan contoh ya, salah satu hasil penelitian ya, hasil penelitian dari kakak tingkat kalian. Nah, ini untuk metode penelitian sudah jelas ya, jenis penelitiannya apa ya. Ini kebetulan yang saya ambil contoh adalah penelitian dengan metode case control ya. Ini juga yang perlu kalian pahami bahwa di dalam bab 3 ini itu memperjelas dulu nih jenis penelitiannya apa ya, kuantitatif ya, metodenya apa, case control, oke. Nah, kemudian waktu sudah jelas ya, waktu. Nah, ini yang ada perbedaan antara pada saat masih proposal dengan pada saat setelah proposal ya, gini. Jadi pada saat proposal ini penelitian ini akan dilakukan ya, seperti itu ya. Dan kalau pada saat sudah hasil ini hilangkan akannya ini gitu ya. Penelitian ini dilakukan pada bulan April jelasnya ya. Kalau mau spesifiknya lagi tambahin waktunya dari minggu keberapa ke minggu berapa, dari tanggal berapa ke tanggal berapa ya, seperti itu ya. Jadi itu bedanya ya untuk di proposal sama laporan ya. Nah, kemudian juga untuk tempat penelitian, kalau pada saat proposal itu penelitian ini akan dilaksanakan ya, seperti itu, akan dilaksanakan. Tetapi kalau sudah pada saat seminar hasil yang disampaikan adalah penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas ini nih ya. Spesifiknya di mana ya, di Gang Cumi-Cumi seperti itu ya. Jadi artinya di wilayah kerjanya itu ya. Jadi ini juga yang harapannya bisa diperjelas. Nah, populasi juga lebih spesifik ya, artinya populasi ini jelas sumbernya ya, jangan sampai sumber yang tidak jelas ya. Kalau untuk case control harus jelas. Kenapa? Harus jelas kasusnya gitu ya. Nah, kemudian untuk sampel ya, kebanyakan hampir rata-rata dimasukkan tentang teori ya. Sampel itu adalah bla 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 ini ya, tapi tidak menjelaskan sampelnya dia apa gitu. Sampel penelitian ini jelas ya, ini. Nah, seperti ini. Nah, pada saat di proposal kadang belum jelas yang ini jumlahnya gitu ya. Hanya sampel dalam penelitian ini adalah anak usia 0 sampai 24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Bontang ini. Nah, sudah titik ya. Tetapi pada saat dari 127 ini ya, yang menderita stunting memang tidak terpilihnya semua gitu ya. Nanti diukur berapa besar sampelnya. Dari sini juga baru kita menghitung ya berapa besar sampel dari rumusan tersebut. Nah, ini menggunakan rumus Lemesau ya.
ya rumus Lemeson untuk cash control, dan didapatkan jumlahnya itu dari contoh-contoh dari penelitian-penelitian terdahulu nih. Sekian jumlahnya. Berdasarkan tabel di atas, perhitungan sampel tertinggi didapatkan dari variabel weight asset associate terhadap stunting, yaitu 58 kasus dan 58 kontrol. Sehingga jelas ya, jumlah secara keseluruhan dari sampel tersebut adalah 116. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi artinya di dalam membuat metodologi penelitian ini ada beberapa hal yang perlu dicermati. Ya, kemudian teknik sampling nanti memang banyak pilihan ya untuk teknik sampling sebenarnya. Ya, tapi dalam contoh lapangan ini dia menggunakan accidental sampling. Kenapa? Ya tadi artinya kalau purposive sampling beda lagi, kalau random sampling beda lagi, stratified random sampling juga berbeda lagi. Jadi artinya teknik sampling ini berbeda gitu ya. Ini menunggu bola ya. Kalau accidental sampling ini menunggu bola. Ya, tetapi ada case control itu yang perlu dipahami adalah matchingnya. Ya, matching. Jadi artinya hal yang sama apa ya supaya tidak terjadi bias yang cukup banyak ya. Jadi di sini ada yang namanya kriteria inklusi dan ada kriteria eksklusi. Nah, kriteria yang kebanyakan dari kakak-kakak tingkat yang kurang tepat di dalam penulisan di bab 3-nya adalah eksklusi itu kebalikan dari inklusi. Padahal bukan seperti itu. Kriteria eksklusi adalah kriteria inklusi yang dikeluarkan. Ya, jadi artinya pada saat berlangsungnya penelitian misalnya kan pemilihan dari sampel ini adalah 0 sampai 24 bulan. Pada saat penelitian dia masuk dalam kriteria nih dari 127 populasi tadi ya, dari 88 termasuk nih, tetapi pada saat berlangsungnya penelitian usianya melebihi dari 24 bulan ya pada saat waktu penelitian, sehingga itu harus dikeluarkan. Jadi perlu diukur dulu, dihitung, dicermati dulu nih. Sampel ini usianya berapa? Kan 0 sampai 24 bulan. Pada saat penelitian jangan sampai usianya lebih pada 24 bulan. Ya, bisa dipahami ya. Nah, nanti baru dipilih dari kerangka teori yang tadi, baru memilih mana ya yang masuk di dalam kategori variabel independen. Nah, variabel independen yang terpilih itu berdasarkan KKUSG gitu ya. Jadi bukan asal milih sampel ya, mesti ada kriterianya gitu ya. Jadi ada prioritasnya kenapa memilih sampel tersebut. Memilih variabel tersebut. Modul 1 masalah 1 solusi melakukan scoring prioritas masalah epidemiologi integrasi dengan parameter KKUSG. Nih ada kebetulan dari penelitian ini ada 6 pilihan ya. Ini juga sebenarnya banyak waktu konsultasi pada saat membuat proposal, banyak sekali tawaran-tawaran variabel-variabel independen yang akan diteliti ya, dari variabel yang ada, ternyata ini nih, ternyata terpilih yang ini. Itu artinya ini sih yang lebih spesifik yang menyebabkan stunting di kota-kota. Kemudian hipotesis sudah jelas, variabel penelitian sudah jelas. Nah, di dalam ini perlu juga yang namanya definisi operasional. Ingat ya, definisi operasional adalah definisi operasional, bukan definisi konsep. Definisi teori. Ya, jadi perlu dioperasionalkan kembali, kecuali kalian menggunakan instrumen yang baku ya, misalnya milik dari Departemen Kesehatan misalnya. Nah, itu definisi operasionalnya baku dia. Ya, tetapi kalau tidak ya ini operasionalnya Anda gitu. Sesuai panduannya FKM Unmul, ada panduan-panduan skripsi yang kalian mesti ikuti. Ini isinya ini, ini seperti itu ya. Jadi artinya sesuai dengan panduan tersebut. Ya, hanya pada saat nanti di hasil itu perlu diperjelas. Tapi sekarang ini coba deh buat dulu nih ya, artinya rancang dulu. Kita masih beruntung lah ya, artinya untuk penelitian Kesmas ini masih beruntung. Kenapa? Karena resikonya nggak terlalu besar ya. Dibanding kalau Anda pernah nonton serialnya National Geography, itu penelitian semua itu. Enak aja ya kita nonton gitu ya, ular tuh begini ya, kehidupan ular tuh seperti ini gitu. Ya, tetapi Anda tidak tahu kan bagaimana cara merekordnya itu luar biasa. Itu penuh perjuangan, resikonya tinggi, kadang malam hari, apalagi misalnya merekord kehidupan
singa, padang pasir. Jadi apakah dari jauh kan tidak mungkin ya, itu peralatannya juga harus lengkap, ada kamuflase dan itu pun ditemani, bayar bayar guide yang menemani itu juga resiko gitu. Nah ini kan nggak seperti itulah ya. She comes over there. Yeah. Penelitian kalian nggak seperti itu, tapi artinya perlu diperjelas ya, mulai dari nanti cara pengumpulan data itu seperti apa ya, bagaimana ya. Jadi yang penting gini, pada saat nanti di sempro ya, di seminar proposal itu perlu jelas dulu nih ya, bukan cuma jelas topik yang akan kalian ambil, kemudian variabel independen yang akan kalian spesifik menelitinya, tetapi juga metodenya gitu ya. Di metode ini ya perlu jelas nih, makanya terkadang kalau misalnya kalian sering berapa kali menghadiri sempro ya, artinya seminar proposal kakak-kakak tingkat kalian, pertanyaan kami itu spesifik nih ya, bukan cuma pemahaman tentang topiknya, pemahaman tentang metodenya, tetapi bagaimana caranya metode ini bisa diterapkan gitu. Memang akhirnya terkadang ada kakak-kakak tingkat yang mampu menjelaskan, tetapi ada juga yang tidak mampu. Nah ini memang perlu direalistiskan ya. Jadi artinya di bab 3 ini merealistiskan apa yang kalian akan dapatkan sesuai dengan instrumen yang sesuai. Jadi artinya terkadang instrumennya nggak sesuai gitu ya. Tetapi ini juga yang satu hal yang dulu pengalaman kakak tingkat kalian yang angkatannya Bu Rahmi itu, dia penelitian case control, tetapi berteman dengan teman-temannya yang penelitiannya cross seksional gitu. Ternyata hasilnya pun cross seksional, padahal penelitiannya case control. Nah ini juga yang perlu hati-hati ya, artinya seperti yang saya katakan di buku panduan mudahnya membuat skripsi, minimal 5 ya, minimal 5 skripsi tentang topik dan minimal 5 skripsi tentang metode. Ya, artinya kalau zamannya Bu Rahmi sama Bu Riza itu bukan 5, itu sampai 15 ya. Artinya betul-betul menguasai gitu. Harapan saya kalian bisa gunakan itu nih ya. Buku ini sudah sangat membantu sekali. Kalian bisa terapkan dan ada beberapa hal lagi ya yang artinya di dalam bab 3 ini yaitu instrumennya. Nah instrumen ini ya memang harus dipersiapkan. Mau angket kah? Atau mau kuesioner kah? Atau mau apa nih ya? Jadi artinya sekarang ini pun dengan kondisi pandemi sekarang kita jangan berpikir susah gitu. Banyak hal yang bisa dimudahkan gitu. Salah satu contoh gini, Pas ya kan kami tidak boleh ini nih wawancara offline. Oh sekarang kan bisa wawancara online dengan video call, WA. Kan bisa. Jadi artinya banyak cara, yang penting jangan sampai ada bias gitu. Artinya ketidaksesuaian. Yang paling tidak tepat adalah kalau kalian mempersiapkan kuesioner, tetapi cara pengambilan datanya dengan membagikan. Itu bukan kuesioner jadinya, angket gitu. Cara pengumpulan data ini yang perlu diperjelas ya. Nanti juga cara pengolahan datanya bagaimana ya, kemudian nanti analisa datanya seperti apa. Nah, itu yang nanti dijelaskan di dalam proposal kalian. Yang penting metodenya sudah dapat, kemudian variabel independennya sudah dapat, tinggal metodenya nih, mau cara apa nih? Mau parametrik boleh, non parametrik boleh. Mau kuantitatif silahkan, mau kualitatif silahkan, mau eksperimen juga tidak apa-apa. Ya, artinya mau menggunakan uji analisa dari statistika yang biasa silahkan ya, atau mau gunakan peramalan juga silahkan, mau pemetaan juga tidak apa-apa. Jadi artinya kalian tinggal memilih nih metode yang mana yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi dan kemampuan kalian. Ya seperti itu. Jadi itu tadi sedikit sharing saya tentang di bab 3. Nah harapan saya kalian bisa belajar banyak nih ya, belajar banyak dari buku yang ada.